Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Serliana, dan 3 rekan saya yaitu Habibatul Mila, Siska Amelia, dan Sakila Taubrik. Dengan judul yang kami ambil yaitu studi kasus penilaian kewajaran pengembalian keputusan investasi saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Di sini ada profil perusahaan PT Sido Muncul, merupakan perusahaan jamu tradisional dan farmasi, dilengkapi peralatan yang mutakhir. Sido Muncul bermula dari industri rumahan yang diurus oleh Nyonya Rahmat Sulistyo di Yogyakarta tahun 1940. Sido Muncul resmi didirikan tahun 1951 sampai saat ini. Sido Muncul berevolusi menjadi perusahaan besar dan ternama. Selain produk jamu tolak angin, yang terkenal sampai saat ini, Sido Muncul juga bergerak dalam industri medis, herbal, kosmetik, dan makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, serta transportasi darat dan jasa. Selanjutnya, latar belakang. Pasar modal mulai banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Semakin banyak orang yang menginvestasikan dananya melalui pasar modal, untuk mengharapkan return dengan mempertimbangkan resikonya. Alasan perusahaan memilih pasar modal untuk mendapatkan dana adalah liabilitas di pasar modal tidak terlalu tinggi dengan membayar dividen atau laba dari kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan dan juga investasi oleh investor, tentu keduanya harus memiliki timbal balik yang saling menguntungkan. Sehingga investor juga harus memilih dengan baik perusahaan untuk menginvestasikan dananya. Kondisi kewajaran saham tersebut kemudian digunakan sebagai rekomendasi atau pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, investasi. Investasi sendiri adalah penanaman modal dalam jangka panjang untuk pengadaan aktif pelengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada analisis investasi. Analisis investasi secara sederhana didefinisikan sebagai aktiva penilaian untuk mengetahui kinerja masa depan suatu aset investasi atau sektor serta menentukan apakah itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Analisis ini juga berfungsi sebagai panduan bagi Anda sebagai investor untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Ketiga, ada cara kerja analisis investasi. Terbagi menjadi dua, ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan analisa yang dipakai untuk menaksir nilai saham di waktu mendatang dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang berpengaruh serta memperhitungkan nilai intrinsik dalam saham. Analisis teknikal menggunakan pola statistik untuk mengidentifikasi peluang keuntungan dari pergerakan harga. Selanjutnya, keputusan investasi. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, return, kedua, resiko. Selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Kedua, menentukan kebijakan investasi. Ketiga, memilih strategi portofolio. Keempat, menentukan aset. Dan kelima, mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Yang keempat, pasar modal. Pasar modal merupakan tempat permintaan dan penawaran efek, di mana perorangan atau entitas yang mempunyai sisa modal menjalankan aktivitas investasi atau permintaan sekuritas. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan dana melakukan penawaran efek yang dapat dipasarkan dengan mendaftarkan perusahaan sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, terlebih dulu melalui lembaga berwenang. Selanjutnya ada investasi pada saham. Investasi instrumen keuangan yang menarik bagi para investor saat ini yaitu investasi saham. Selain kesempatan memperoleh dividen, investor juga dapat memperoleh capital gain. Pun demikian,
Investasi saham dikenal sebagai high risk, high return investment dengan toleransi resiko yang besar. Investasi mungkin untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Begitu sebaliknya. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan investor baik individu maupun institusi atas sejumlah dana yang ditanamkan pada perusahaan emiten. Yang kelima, ada analisis harga saham. Analisis harga saham diperlukan investor untuk menentukan nilai saham tersebut, sehingga dapat menentukan strategi portofolio investasi yang dapat memberikan return optimal. Menurut Sunaria, tahun 2000. Yang ketujuh ada metode Free Cash Flow to Equity atau FCFE, yaitu aliran kas yang tersisa untuk pemilik saham sesudah perusahaan melunasi segenap kewajiban finansialnya, yang terdiri dari penyelesaian hutang sesudah dikurang modal yang disisihkan untuk berbelanja atau capital expenditure, dan modal kerja atau working capital yang dibutuhkan. Menurut Damondra 2002, perhitungan nilai intrinsik saham dengan menggunakan metode FCFE dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut menurut Wira 2011. Yang pertama, menghitung free cash flow to firm. Yang kedua, menghitung free cash flow to equity. Yang ketiga, menghitung nilai bisnis perusahaan. Yang keempat, menentukan nilai wajar saham. Dan yang kelima, menilai kewajaran saham dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan dari penjelasan di atas tadi. Dalam penilaian kewajaran dan pengambilan keputusan investasi saham, terdapat beberapa tantangan dan rintangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan. Yang pertama, ada volatilitas pasar saham. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, informasi terbatas. Yang keempat, ketergantungan pada data historis. Yang kelima, bias kognitif. Yang keenam, ketidakpastian regulasi. Dan yang terakhir yaitu analisis fundamental yang kompleks. Dalam penilaian kewajaran dan pengambilan keputusan investasi juga terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketidakpastian pasar, keterbatasan informasi, ketidaksempurnaan model penilaian, emosi dan psikologis investor, keterbatasan waktu dan sumber daya, ketidakpastian masa depan, dan yang terakhir ketidakseimbangan informasi. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, investor perlu memperhatikan analisis fundamental, melakukan diversifikasi portofolio, dan tetap berpegang pada rencana investasi jangka panjang. Dan di sini juga terdapat beberapa harapan yang relevan dalam penilaian kewajaran dan pengambilan keputusan investasi saham. Yang pertama ada valuasi saham, yang kedua analisis fundamental, yang ketiga ketetapan keputusan. Jadi semua harapan ini berkontribusi pada umumnya untuk mengoptimalkan hasil investasi saham dan mengurangi resiko. Dengan memahami faktor-faktor ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Sekian presentasi studi kasus dari kelompok kami. Atas segala kesalahan dan kekurangannya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.